materi hari ini adalah musibah datangnya karena dosa dan maksiat. Ini harus dijelaskan agar kita ketika mengalami kesulitan itu tidak menyalahkan orang lain, apalagi sampai menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 30 Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir," kata Allah. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, menimpa kalian disebabkan karena dosa-dosa kalian. Wa ya'fu 'an katsir, akan tetapi Allah juga banyak memaafkan dosa-dosa kalian. Hal ini menyebabkan kita harus sadar bahwa yang namanya kesulitan yang kita alami disebabkan bisa jadi karena musibah atau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Yang namanya musibah itu tidak bisa dihindari oleh kita sebagai manusia. Musibah itu ada 4 tingkatan. Ini yang harus diperhatikan. Musibah yang pertama adalah musibah masalah dunia. Musibah masalah dunia. Ibu kurang duit, itu musibah dunia. Ekonomi sulit, musibah. Utang di mana-mana, musibah. Nah, saya nggak bilang tuh ya, yang punya utang itu mah berarti. Dagangan bangkrut, itu masalah musibah dunia. Token listrik habis, musibah. Anak minta jajan nggak punya duit, musibah. Itu musibah yang paling rendah di sisi agama. Bapak nggak punya duit, ibu nggak punya makanan di rumah, sampai harus puasa menahan perihnya lapar, itu hanya masalah musibah dunia saja yang dianggap itu masalah paling rendah musibahnya. Nanti kalau dia kena musibah dunia dan menganggap musibah dunia ini besar, dia naik level jadi musibah mengenai nafsunya. Ketika musibah dunia dianggap berat, dianggap besar oleh dirinya karena imannya yang tipis, dia naik level musibah mengenai nafsunya. Keinginannya memberontak, anaknya pengen jajan gak punya duit, cari alternatif lain. Gimana caranya nih? Ketika nafsu sudah naik menguasai dirinya, halal haram hantam. Nggak peduli itu dapatnya dari mana, yang penting anaknya bisa jajan, yang penting perutnya keisi. Ketika nafsu sudah dikuasai, maka akan muncul banyak keinginan. Nafsu amarah, nafsu jelek akan muncul sehingga menguasai dirinya. Ketika musibah nafsu sudah kena, naik level lagi, musibah akal. Musibah akal yang Allah gunakan untuk berpikir sudah tertekan, tertutup. Nah, ketika nafsu sudah digunakan, yang ada tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngelihat tetangga beli kulkas, langsung beli Paramek. Tetangga beli motor baru, langsung masuk IGD. Nah, ini musibah yang sepele dianggap besar sehingga menyengsarakan dirinya sendiri dan menutup nikmat yang Allah berikan karena melihat perkara dunia yang sepele dianggapnya besar di dalam matanya. Karena nafsu sudah tinggi, akal sudah tertutup. Kalau sudah demikian, naik level yang terakhir, namanya musibah murtad. Enak banget tuh jadi orang non muslim, ibadahnya jarang, bahkan ibadah tapi kaya-kaya, tapi
hebat-hebat, pinter-pinter dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi udah sholat jadinya malesan. Kalau udah begitu menganggap bahwa atau istidraj, dia muslim tapi orang tidak pernah sholat tapi rezekinya lancar. Hati-hati yang seperti ini ya. Tidak pernah sedekah tapi rezekinya mengalir. Tidak pernah bersujud kepada Allah tapi umurnya panjang. Itu namanya bukan nikmat tapi istidraj. Apa istidraj? Azab yang tertunda. Allah kasih belas dunianya banyak, dibiarkan foya-foya oleh Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sebenarnya nanti kami akan tarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Dibiarin sama Allah. Enak ya nggak sholat. Kayaknya ketika misalnya orang jualan, pas waktunya azan tuh orang belinya malah tambah banyak. Ujian atau bukan tuh? Nggak dilayanin duit, nggak dilayanin rugi, pikiran logikanya. Akhirnya nggak apa-apa lah, bisa sholat di rumah. Nah, atau misalnya kerja, udah dengar azan, nanggung lah dikit lagi, belum jam 12. Kita kan kerja jam 12 selesai istirahat. Sedangkan sekarang azannya sebelum jam 12, nanggung. Nah, hati-hati, perkara nanggung juga ini sama. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menutup nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmat-nikmat yang Allah berikan itu seolah-olah tidak ada. Padahal kita sebagai orang muslim, manuzila bala'u illa bidanbin, tidaklah musibah, ujian yang Allah turunkan kepada hamba tersebut illa bidanbin, sebenarnya disebabkan oleh dosa manusia itu sendiri. Wala rufi'a bala'u illa bitaubatin, oleh karena itu tidaklah musibah tersebut hilang melainkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.